Halo semuanya, kembali lagi dengan Giro edisi Buddha. Kali ini kami bersama dengan Vihara Watukung. Saya Ayodhya Amelia dan ditemani teman saya. Abhinaya Farsyausya. Dan di sini kami bertemu dengan narasumber yang keren sekali, yaitu Ibu Dina. Mungkin silakan Ibu Dina bisa memperkenalkan diri ke teman-teman arsitektur Undip. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Widina Lokasari. Untuk biasanya keseharian dipanggil Dina. Saya di Wihara Watugong menjabat sebagai staf administrasi di Wihara Watugong. Ya baik, Ibu Dina kabarnya gimana nih? Sangat baik. Berarti udah siap ya baca pertanyaan saya semoga ya. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ya. Jadi saat umat Buddha itu melaksanakan puja bakti maupun meditasi di Vihara, makna spiritual apa sih yang sesungguhnya itu ingin dicapai melalui praktik tersebut? Meditasi. Iya. Kalau meditasi sebetulnya berbagai untuk yang dicapai, untuk tujuannya pasti ketenangan batinnya, ketenangan tidak kok kadang kalau orang-orang biasa yang belum mengetahui meditasi, nanti katanya kalau meditasi menjadi sakti orangnya gitu. Nah, tapi kalau dalam agama Buddha yang sepengetahuan saya, kalau kita bermeditasi ya kita melatih konsentrasi kita sih, melatih konsentrasi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Entah itu nanti pada saat meditasi kita terasa gatal-gatal atau terasa ingin batuk atau apapun itu. Nah, kalau dalam meditasi itu kita berusaha mengendalikan itu. Atau dalam agama Buddha meditasi itu banyak objeknya. Kalau yang paling sering digunakan itu objek pernafasan, yaitu kita menyadari bagaimana proses nafas masuk dan nafas keluar gitu. Jadi melalui kayak hidung, nanti kan di sini kan kalau menyadari betul kayak terasa gitu nafas masuk dan nafas keluarnya gitu. Nah, kemudian yang umum lagi yang objek yang digunakan untuk meditasi itu biasanya objek cinta kasih. Objek cinta kasih itu cinta kasihnya yang universal, yang kalau umat Buddha itu terkenal dengan kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu. Iya, jadi kita ya kalau meditasi melatih mengendalikan diri dan melatih konsentrasi kita seperti. Berarti sebenarnya meditasi itu punya beberapa objek dan intinya itu adalah untuk mencapai ketenangan kesatuan. Iya. Mungkin nanti ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin pada perayaan Hari Besar Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan di vihara. Menurut Ibu sendiri, pesan penting apa yang dapat diambil dari Waisak agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau hari raya besar agama Buddha, kalau yang umat orang-orang umum mengenalnya hari raya agama Buddha itu Waisak. Itu yang emang maksudnya yang utama. Tetapi untuk hari besar agama Buddha itu sebetulnya ada 4, yaitu ada hari raya Magha Puja, Waisak, Asada, dan Katina gitu. Nah, itu kayak kalau selang beberapa bulannya itu paling selang 3 bulan gitu. Untuk puncaknya terakhir Katina itu biasanya akhir tahun, mungkin kayak dari Oktober, November, Desember gitu. Nah, kalau untuk Waisak sendiri, Waisak kan memperingati 3 peristiwa penting. Nah, yaitu ada kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, kemudian Buddha Parinibbana. Nah, kalau itu kan 3 peristiwa penting itu kan kalau dalam kita itu kan sesuatu yang kita Sang Buddha kan guru sih, dibilang guru iya, karena kita menjalankan ajaran-ajarannya seperti itu. Kemudian dari kelahiran itu beliau sudah dulu namanya nggak Buddha tetapi Pangeran Siddhartha Gautama itu. Nah, beliau lahirnya itu tidak kok owek-owek gitu, enggak, tetapi dulu mamanya Pangeran Siddhartha itu melahirkannya itu ingin ke rumahnya sendiri gitu, ikut
mamanya melahirkannya, kan biasanya kan banyak tradisi yang seperti itu. Nah, di pertengahan jalan mamanya Pangeran Siddhartha pas belum lahir itu sudah terasa mules ingin melahirkan, terus beliau berdiri sambil berpegangan kayak ranting pohon gitu. Nah, akhirnya anak Pangeran Siddhartha itu lahir. Setelah lahir, beliau lahirnya langsung jalan 7 langkah. Nah, kemudian pada saat lahir ada sambutan air hangat dan air dingin untuk membersihkan badannya Pangeran Siddhartha itu. Nah, singkat cerita kemudian Pangeran Siddhartha juga kayak kita, kayak beliau juga mengalami masa anak-anak, kemudian sekolah, kemudian mengikuti les-les, ada memanah, kemudian apapun itu, kemudian apalagi ya, ikut membajak sawah juga. Terus singkat cerita beliau menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Nah, pada saat anak laki-lakinya berusia 7 hari, sang istri meninggal dunia. Kemudian beliau pun juga meninggalkan istana dan meninggalkan anak dan istrinya tadi. Nah, meninggalkan istana itu beliau kabur dari istana karena ingin memperoleh dan mengetahui jawaban-jawaban kenapa kok di dunia ini kok ada orang tua, ada orang sakit, kemudian ada orang mati, dan ada petapa suci atau yang biksu gitu. Nah, beliau ingin memecahkan itu. Nah, kemudian beliau kabur dan bermeditasi di bawah pohon bodhi, menyiksa diri kurang lebih 6-7 tahun. Nah, kemudian dari badannya mungkin agak berdaging sampai kering keronta, terlihat tulang rusuknya gitu. Nah, gitu. Kemudian ya, singkat cerita beliau langsung mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha gitu. Itu untuk yang poin kedua. Kemudian yang terakhir, di usia 80 tahun beliau parinibbana namanya. Nah, karena tujuan akhir dari umat Buddha itu adalah nibbana. Nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha. Bahasanya kayak ya itu sangat mentok gitu. Jadi sang Buddha itu telah parinibbana. Parinibbana itu tidak bisa terlahir kembali gitu, karena beliau sudah menghilangkan kekotoran batin seperti itu. Itu puncak terakhirnya. Nah, dari situ maka yang bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa menghilangkan noda-noda dalam diri, kayak kebutuhan batin, kemudian kegelapan batin itu sangatlah susah. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri ya dalam agama Buddha kita harus pintar-pintar bagaimana sih mengendalikan diri kita sendiri itu loh gitu. Kok kita mau mengendalikan orang lain, mau mengendalikan diri sendiri aja susah gitu. Gitu sih kita kalau saya pun kalau mengingat dalam hari raya Waisak gitu yang memperingati peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Pangeran Siddhartha dan Sang Buddha itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Berarti secara singkat tuh Waisak kayak dalam kehidupan sehari-hari membantu teman-teman yang beragama Buddha agar berusaha menghilangkan noda-noda dan membuat dirinya suci begitu ya, Bu? Iya, sama mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam agama Buddha ya, guys. Mungkin saya ingin bertanya, berarti kalau soal nibbana itu ketika kita masih mungkin berdosa ya ibaratnya ya, berarti kita akan terlahir kembali sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi mungkin kita itu pertanyaan ketiga. Jadi banyak orang tua yang kerap merasa khawatir berlebihan terhadap anak-anaknya. Nah, dalam perspektif ajaran Buddha itu bagaimana sih cara melatih pelepasan keterikatan tanpa mengurangi kasih sayang ke anak, Kiki? Kalau ini parenting ya, parenting dalam agama Buddha ya, saya belum punya anak tuh. Nah, jadi kayak sepengetahuan saya ya, kalau tetap bagaimanapun kalau seorang ibu mau anaknya seperti apa tingkahnya, mau berbuat apapun, pasti ibu nomor satu. Orang tua adalah nomor satu yang maju paling depan kalau anaknya mengalami apapun itu.
kalau ini tidak sudut pandang agama Buddha ya, tetapi harusnya secara umum kebanyakan seperti itu. Kemudian kalau dalam agama Buddha gimana ya, kayak tetap orang tua itu menurut saya harus dilandasi dengan sadar atau keyakinan diri kita terhadap ajaran Buddha, kemudian keyakinan kita dan percaya kita kepada sang anak, seperti itu. Bukan kok kita percaya terus anaknya nanti gimana, tetapi kalau saya pribadi, saya sudah diberikan, semisal saya seorang anak sudah diberikan kepercayaan penuh sama orang tua, mau berbuat jelek, mau berbuat apapun itu pasti teringat. Seperti itu. Jadi ya pasti tetap bagaimana parenting itu orang tua ke anaknya. Kemudian gimana ya, kalau saya semisal punya anak, kemudian saya pasti akan was-was anak saya nanti seperti apa, kemudian pergaulannya di luar seperti apa gitu. Nah, dimana kalau saya mulai dari kecil harus sudah diajarkan tentang ajaran-ajaran Buddha, kemudian sudah diperkenalkan tentang ini perbuatan baik dan ini perbuatan buruk. Jadi kalau manusia itu kan mengenal mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Ya biarpun saya pun kadang kalau semisal udah tahu perbuatan buruk ya masih aja dilakukan seperti itu ya. Ya seperti itu sih kalau untuk parenting. Gimana, saya belum terlalu menguasai. Jadi yang pasti itu orang tua juga harus punya sadar ya tadi. Iya, dan bonding sendiri sih sama anaknya. Mungkin lanjut pertanyaannya Abi. Oke. Untuk selanjutnya, dalam ajaran Buddha terdapat prinsip jalan tengah. Bagaimana prinsip ini dapat menjadi pedoman bagi umat dalam menentukan hal-hal yang patut dilakukan maupun yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jalan tengah itu biasanya dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8 atau Paticca Samuppada. Gitu. Jalan tengah berunsur 8 lah. Jalan tengah berunsur 8, nah itu terdiri dari 8 ajaran ya. Ya kayak ucapan benar, perbuatan benar, perhatian benar, usaha benar, mata pencaharian benar, dan yang lain-lain yang benar-benar. Nah gitu. Jadi kalau jalan tengah itu melatih bagaimana agar Sang Buddha pun dulu untuk mencapai tingkat kebudaannya itu melaksanakan 8 jalan utama itu. Karena mau melaksanakan satu aja itu susahnya minta ampun. Mungkin contohnya kayak ucapan benar. Ucapan benar itu tidak selalu bahasanya gimana ya, bahasanya baku, bahasanya baik, kemudian apapun itu. Tetapi ucapan benar itu ucapan yang kita tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Tetapi kan kita juga tidak bisa mengontrol orang itu, maksudnya suka enggak sama omongan kita, tersinggung apa enggak gitu. Nah Sang Buddha tersendiri itu sudah melalui 8 jalan utama itu semuanya gitu. Jadi beliau menghilangkan keserakahan dalam diri, semuanya lah, noda-noda batin. Soalnya kalau dalam agama Buddha itu intinya itu ya kayak kita itu ajaran-ajarannya Sang Buddha itu kayak real gitu loh, real yang ada di kehidupan sehari-hari dan ke diri kita gitu. Jadi kalau semisal kok bisa melaksanakan 8 jalan utama atau jalan tengah itu ya akan terlahir di alam yang bahagia gitu. Karena di agama Buddha kan ada alam bahagia dan ada alam menderita kalau terlahir, maksudnya kalau sudah meninggal gitu. Gitu sih kalau sepengetahuan saya ya. Karena dalam jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8 itu dibagi 3, ada 8 tapi dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sila, samadhi, dan panya. Sila itu tentang
perbuatan-perbuatan, kemudian samadhi itu tentang konsentrasi atau perhatian gitu, kemudian sila samadhi panya itu tentang kebijaksanaan seperti itu. Baik, mungkin dapat dilanjutkan oleh Kayu. Mungkin kita ke pertanyaan kelima. Jadi dalam menghadapi tekanan hidup dan kesibukan di dunia modern sekarang ini, bagaimana sih ajaran Buddha itu dapat membantu umat untuk menjaga ketenangan batin mereka? Untuk menjaga ketenangan batin kita, ajaran Buddha. Kalau itu kita tergantung ke pribadi masing-masing. Karena dalam agama Buddha, ajaran-ajarannya itu, dan bukan aturan ya, bukan anjuran juga. Kita tidak ada kayak mohon maaf kayak kamu sehari harus maksudnya beribadah berapa kali atau harus pas hari apa seperti itu. Dalam agama Buddha semuanya diserahkan ke pribadi masing-masing gitu. Kamu mau beribadah silakan, kamu nggak beribadah silakan, tetapi kamu tahu apa yang akan kamu tuai besok seperti itu. Jika kamu intinya kayak banyak-banyak melakukan perbuatan baik, besok juga akan menuai hal-hal yang baik seperti itu. Jadi itu tergantung ke diri masing-masing sih. Kalau tentang ya sekarang ini banyak apalagi sosial media yang sangat canggih ya, sekarang bisa diakses seperti itu ya, membatasi diri dan cari tahu mana yang penting dan yang baik untuk kita baca, kita dengar, kita lihat, dan menghindari yang tidak bisa atau tidak bagus untuk kita lihat seperti itu. Berarti kalau di agama Buddha itu sebenarnya soal ajaran ya. Lalu kembali kepada diri sendiri, apakah mau memilih jalan yang seperti apa gitu. Jadi nanti tinggal ya kita menuai apa yang kita tahu. Iya, itu ya. Oke, mungkin dari Abi ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ingin mengklarifikasi saja. Jadi dalam ajaran agama Buddha tuh hampir tidak ada konsep pahala atau dosa, tapi lebih kepada sistem karma. Kita mohon maaf ya, kita mengetahui bahwa ya kayak kalau kamu nanamnya pari pasti juga akan menghasilkan beras seperti itu kan. Kayak kalau semisal saya amit-amit saat ini membunuh nyamuk, itu tidak bisa dihindari padahal itu perbuatan buruk kalau dalam agama Buddha. Misal sekarang lagi zamannya mutilasi ya, nah itu juga termasuk pelanggaran dalam agama Buddha yang cukup berat. Jadi mungkin besok karma yang akan didapat itu terlahir di alam yang menderita, kemudian berusia pendek seperti itu, kemudian mungkin hidupnya tidak tenang ya, hal-hal seperti itu. Kalau dalam agama Buddha kita apa yang kamu tanam ya itu yang akan kita panen seperti itu. Mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kehilangan dan kegagalan merupakan bagian dari kehidupan. Bagaimana pemahaman tentang ketidakkekalan atau anicca, maaf apa penyebutan saya betul? Anicca dapat membantu umat Buddha menerima dan melewati situasi tersebut dengan bijak. Ya, kalau saya selama ini mengetahui tentang ajaran-ajaran Buddha, anicca atau ketidakkekalan itu membantu kita mengetahui semuanya akan berubah. Itu semuanya itu tidak kekal. Tidak selamanya wujudnya ini ya selalu ini. Wong kayak bayi kita sendiri. Kita terlahir aja dari bayi, anak-anak, kemudian dewasa, mengalami sakit, tua, dan mati. Siklusnya seperti itu terus. Nah, anicca itu mengajarkan hal seperti itu. Jika kita semisal kehilangan orang yang kita sayangi, pasti sedihnya pasti. Tetapi kita mengetahui tentang ajaran itu bahwa hidup di dunia ini itu tidak kekal. Semuanya tidak kekal dan semuanya pasti akan berubah. Rambut yang warnanya
hitam terus akan menjadi putih seperti itu. Wajah yang tubuh yang awalnya menjadi kencang besok akan keriput seperti itu. Kalau anicca mengajarkan kita untuk yaitu mengetahui untuk ketidakkekalan, semuanya tidak pasti. Berarti anicca itu membantu umat-umat Buddha dalam menentukan yang terbaik ke depannya begitu ya, agar tidak salah jalan. Bukan maaf, kayak apa ya namanya? Menyadari saja sih bahwa kehidupan itu tidak kekal kok. Kita bisa ini tertawa-tawa nanti juga bisa sedih gitu. Gitu. Baik, Bu. Mungkin dapat dilanjutkan oleh KI. Oke, kita tunggu ke pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana umat dapat mempraktikkan nilai welas asih atau karuna ya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang beragam ragam? Welas asih atau karuna, kita itu welas asih itu apa ya, universal juga sih. Kayak kita juga tidak bisa mengontrol orang juga. Mau kita mungkin niatnya mau berwelas asih membantu orang gitu, niatnya kita sudah baik, tapi kadang juga ada yang mengira oh cuma cari muka atau apa seperti itu, ada kan ya kayak gitu. Nah, lakukan saja yang terbaik untuk diri kita, yang termasuk baik gitu, yang mungkin kita merasa oh itu tidak merugikan orang lain. Toh kalau kita tujuannya ini contoh ya, maksudnya contohnya dalam hal membantu gitu, niatnya kita sudah baik kok, nggak ingin mendapatkan apa-apa, maksudnya ya niatnya hanya baik gitu. Kalau welas asih itu universal juga sih, sama kayak cinta kasih metta gitu. Jadi ya bagaimana kita berempati sama orang lain, makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi makhluk hidup seperti itu. Berarti itu yang pasti kan kita welas asih ke semuanya ya, bukan ya manusia tapi ya setumbuhan, binatang. Terus juga kita itu yang pasti harus, dan intinya kita melakukan apa yang kita pikir itu, intinya kita berniat baik gitu ya. Kita tidak ada niatan buruk, selama kita berniat baik ya kita lakukan hal tersebut gitu. Oke, mungkin dari Alfi ada tambahan? Cukup sih. Oke, karena kita sudah di penghujung pertanyaan nih, mungkin dari Ibu Dina ada closing statement untuk teman-teman arsitektur Undip. Closing statement apa ya? Kalau saya kutipan aja ya, kalau dalam agama Buddha itu inti dari ajaran Sang Buddha itu janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah inti dari ajaran Sang Buddha. Dan tetap menebarkan cinta kasih kepada semua orang, semua makhluk, karena kalau dari ajaran Sang Buddha kita biasanya tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua makhluk, yaitu dengan kata-kata Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dina. Oke, itu dia Hiro edisi Buddha kali ini dengan Vihara Watugong bersama dengan Ibu Dina. Nantikan Biro edisi berikutnya. Oke.